mereview kembali materi biologi yang disampaikan pada kelas mata kuliah biologi. Ada dua pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu adalah perbedaan mendasar dari hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah klasifikasi taksonomi dari kuman. Ada perbedaan mendasar antara hewan dan tumbuhan. Kalau hewan itu tidak mampu memproduksi makanannya sendiri. Sedangkan pada tumbuhan memiliki kemampuan untuk merubah makanan, yaitu memproduksi bahan anorganik dan organik menjadi sumber energi melalui proses fotosintesis. Kalau hewan, mereka tidak bisa merubah makanan, mereka mencari makanannya sendiri. Sedangkan pada tumbuhan mereka mendapatkan makanannya melalui proses fotosintesis tadi. Persamaan dari keduanya adalah hewan dan tumbuhan sama-sama memiliki organ. Organ adalah sesuatu yang memiliki kemampuan fungsi fisiologis tertentu. Contohnya seperti bernafas. Pada hewan bisa bernafas melalui insang atau melalui paru-paru, sedangkan pada tumbuhan bernafas melalui stomata, yang juga stomata ini adalah organ dari tumbuhan. Pembahasan yang kedua adalah tentang klasifikasi dan taksonomi kuman. Klasifikasi itu adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa, satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat dari organisme tersebut. Dalam penataan klasifikasi taksonomi, terdapat klasifikasi dari urutan teratas hingga yang paling terbawah. Yang pertama itu ada kingdom. Kingdom ini adalah tingkatan takson yang paling tertinggi, yang seluruh organismenya itu dalam suatu kelompok terbesar. Misalnya itu seperti kingdom Animalia yang disebut juga sebagai hewan, kingdom Plantae yang disebut juga sebagai tumbuhan, dan kingdom Fungi atau kingdom dari jamur atau kelompok dari jamur, seperti itu. Dalam urutan kedua terdapat divisi. Divisi ini bisa juga disebut filum. Divisi ini adalah takson yang berada di bawah kingdom. Jadi dia sekelompok kelas yang berkerabat. Misalnya ini adalah divisi dari Animalia, itu ada Porifera, ada Coleantherae, ada Platyhelminthes, dan lain sebagainya. Itu adalah cabang dari kingdom tersebut, yang disebut juga divisi atau filum. Di urutan ketiga terdapat kelas. Kelas ini adalah cabang dari filum. Kelas ini adalah kelompok ordo yang serupa. Contohnya ini seperti filum dari Bryopta itu diklasifikasikan menjadi 3 kelas, seperti Hepaticopsida, Anthoceratopsida, dan Bryopsida. Kelas-kelas yang tadi terbagi lagi ke dalam ordo. Ordo adalah cabang dari kelas yang juga bisa disebut dengan bangsa. Ordo ini adalah sekelompok famili yang serupa dan biasanya berakhiran -les. Hal ini berdasarkan pada persamaan ciri-ciri organisme yang lebih khusus. Misalnya seperti ordo Solanelles, Malphelles, Procellus, Asterales, dan Proles, dan lain sebagainya. Di urutan kelima ada famili atau familia. Familia ini adalah sekelompok genus yang serupa yang biasanya berakhiran -ea. Dikelompokkan berdasarkan persamaan dari ciri-ciri tertentu. Jika ordo tadi dari ciri-ciri organisme tertentu, familia ini lebih spesifik dan lebih dibagi-bagi lagi. Di bawah familia atau pada urutan ke-6 terdapat genus. Genus ini adalah sekelompok spesies yang serupa yang berada di bawah tingkatan dari famili, cabang-cabang dari famili, yang dimana setiap famili ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus. Genus ini bisa juga disebut dengan marga, berdasarkan ciri-ciri yang lebih khusus daripada familia tadi.
Nah, di tingkatan terakhir terdapat spesies. Spesies ini adalah sekelompok organisme yang berkerabat dekat dengan individu-individunya di dalam kelompok itu yang serupa. Spesies ini tingkatan paling rendah, anggotanya memiliki paling banyak persamaan ciri-ciri. Organisme dikatakan dalam satu spesies yang sama apabila dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genus dan kata kedua menunjukkan petunjuk atau spesies. Itulah tingkatan dari klasifikasi taksonomi dari kingdom, divisi, kelas, ordo, familia, genus hingga spesies. Bahasan selanjutnya adalah tentang sel. Sel juga memiliki organ sama seperti hewan dan tumbuhan, namun namanya sedikit berbeda. Organel ini mirip dengan organ. Pada organ dan organel itu memiliki fungsi yang sama, yaitu memiliki kemampuan fisiologis tertentu. Namun pada organel dia tingkatannya di sel, pada organ itu dia pada tingkatan yang lebih tinggi atau hewan dan tumbuhan. Selanjutnya adalah perbandingan dari ukuran-ukuran dari meter hingga ke nanometer. Dapat dilihat di gambar samping saya itu ada perbandingan ukurannya. Jadi 1 cm itu sama dengan 10 pangkat minus 2 meter atau 1 banding 100 meter. Yang kedua itu ada 1 mm itu sama dengan 10 pangkat minus 3 meter atau 1 banding 1000 meter atau 1 banding 10 cm dan seterusnya hingga 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat minus 9 meter atau 1 banding 1 miliar meter. Bisa dibayangkan itu kecil sekali jika dibandingkan dengan 1 cm itu bisa 1 banding 10 juta cm. Berikut ini adalah gambar dari perbandingan dari human height, tinggi dari manusia, hingga ke yang paling kecil yaitu atom. Atom itu sama dengan 0,1 nanometer atau 0,1 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Dari gambar yang saya tampilkan ini dapat dilihat berbagai macam ukuran dari 10 meter hingga 0,1 nanometer. Ada yang dari bisa dilihat dengan mata kepala langsung menggunakan mikroskop atau menggunakan elektron mikroskop. Jadi yang bisa dilihat dengan mata langsung itu adalah tinggi manusia yang ukuran sekitar 1,6 meter atau 160 cm. Yang kedua itu ada panjang dari nadi dan sel-sel otot. Yang ketiga itu ada telur yang ukurannya di bawah 0,1 meter atau sekitar 15 cm. Ada telur kodok yang masih bisa dilihat dengan mata kepala ya, dengan ukuran di atas 1 mm. Mitokondrian ini berukuran di kira-kira 2 atau 3 mikrometer. Artinya ukurannya itu sama dengan 1 banding 1 juta mikrometer itu kalau 1. Kalau misalnya 2 berarti 2 banding 1 juta meter atau 2 banding 10.000 cm. Karena itu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop saja. Di ukuran di bawahnya mitokondria tadi ada yang berukuran di atas dari 100 nanometer atau di bawah 1 mikrometer yaitu Mycoplasma atau smallest bacteria. Jadi dia adalah bakteri terkecil yang bisa dilihat oleh mikroskop. Tapi mikroskop di sini adalah mikroskop biasa, bukan elektron mikroskop. Untuk penggunaan elektron mikroskop itu adalah 100 nanometer ke bawah. Yaitu contohnya seperti virus. Virus itu tidak bisa dilihat menggunakan mikroskop biasa, harus menggunakan elektron mikroskop.
terus di bawahnya ada ribosom yang berukuran di atas 10 nanometer. Di bawah dari 10 nanometer itu ada protein dan lipida. Di bawahnya lagi, di bawah dari 1 nanometer itu ada lagi molekul terkecil. Nah, di ukuran 0,1 nanometer itu ada atom. Karena 1 meter itu sama dengan 1/1 miliar, berarti 0,1 nanometer itu adalah di atas dari 1/1 miliar meter, atau di atas dari 1/10 juta sentimeter. Dari sel-sel tadi ada 2 pembagian jenis sel. Yang pertama itu ada prokariot, yang kedua itu ada eukariot. Prokariot atau prokaryote ini adalah golongan tersendiri dari bakteri hijau yang dimasukkan ke dalam Bergeri bakteri. Prokariot ini mempunyai inti primitif yang terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput. Sedangkan pada eukariot itu dia memiliki inti sebenarnya. Contohnya pada tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain-lainnya. Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama memiliki inti sel. Namun pada eukariote, pada hewan atau pada tumbuhan tingkat tinggi, itu selnya adalah nukleus. Sedangkan pada prokaryote itu selnya atau inti selnya itu adalah nukleoid. Bedanya dari nukleus atau nukleoid ini, nukleus itu adalah inti sel yang sebenarnya. Sedangkan pada nukleoid ini dia sama seperti nukleus, namun tidak bisa dikatakan nukleus, tapi dia berperan menggantikan fungsi dari inti sel itu sendiri, yaitu sebagai komando aktivitas sel. Dia sama seperti nukleus, tapi bukan nukleus. Ini adalah contoh gambar dari sel eukariot, dan yang di sebelah saya lagi ada prokariot atau yang terdapat pada bakteri. Jadi yang di tengah-tengahnya itu adalah inti sel. Namun pada eukariot itu jelas sekali inti selnya seperti bola ya. Kalau pada prokariot itu dia inti selnya menyatu. Jadi misalnya ada balon yang ditiup, itu balonnya diisi air. Air itu kan sitoplasma. Nah, inti sel pada prokariot itu menyatu dengan sitoplasmanya, sedangkan pada eukariot itu tidak. Karena ada pembatasnya antara nukleus dan sitoplasma ini, yaitu membran. Jadi ibaratnya balon ini itu adalah inti sel pada eukariot, dan dinding-dinding bola ini adalah membran atau pembatas atau dinding yang membungkus dari inti sel. Kalau pada prokariot itu dia tidak memiliki yang namanya membran. Dia menjadi satu dengan sitoplasma atau air tadi ini. Adapun kelebihan dan kekurangan dari eukariote pada hewan dan prokaryote pada bakteri itu adalah, kalau pada prokariot itu dia gampang hancur karena inti sel atau yang berfungsi jadi komando aktivitas sel tadi ini menjadi satu dengan sitoplasma, yang apabila digoncangkan maka akan hancur. Karena dia tidak memiliki dinding sel yang melindungi dari inti selnya tadi ini, atau yang menjadi komando dari pusat aktivitas selnya tadi ini. Sedangkan pada eukariote atau pada tingkat tinggi memiliki membran atau pembungkus yang melindungi inti sel atau komando yang menjalankan semua aktivitas sel. Jadi itu logikanya itu kalau menghancurkan komando pada prokaryote itu sangat mudah. Sedangkan pada eukaryote karena dia tadi memiliki pelindung, jadi lebih tidak mudah dirusakkan atau tidak mudah dihancurkan. Itulah materi penjelasan atau review kembali materi yang telah disampaikan pada kelas mata kuliah biologi
Kurang lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.